Selamat datang di podcast Sensasi, podcast sepasang nasionalis satu Indonesia. Bersama saya Herliza Oktabella STRIP dan rekan diskusi saya Yongki Apriyadi Putra STRIP. Halo semuanya, senang sekali bisa mendampingi saudara Herliza Oktabella hari ini. Gimana kabarnya? Semoga selalu penuh semangat untuk mengabdi ya. Nah, di agenda ke-1 hari kedua ini, kita bakal ngobrol santai tapi mendalam tentang satu hal yang fundamental banget buat kita semua sebagai elemen bangsa, yaitu visualisasi bernegara dan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Wah, menarik banget nih. Bicara tentang bangga berbangsa, kadang kita sering dengar jargonnya. Tapi sebenarnya esensinya di era digital sekarang itu seperti apa sih? Yuk kita bedah. Nah, kita mulai dari pemaknaan dulu. Kalau kita mendengar kata visualisasi bangsa, apa sih citra pertama yang muncul di kepala Anda? Kalau buat saya, visualisasi bangsa Indonesia itu bukan cuma sekedar peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tertempel di dinding seluruh sekolah atau dimanapun itu. Tetapi lebih dari itu, ini tentang living values, bagaimana keberagaman suku, budaya, bahasa, dan keramahan masyarakat kita itu terlihat nyata dalam aksi sehari-hari. Termasuk bagaimana kita nih sebagai aparatur atau sebagai masyarakat mempresentasikan nilai Pancasila itu di dunia digital. Setuju. Jadi, bukan cuma sekedar benda mati ya, tapi tindakan nyata. Seringkali kita melihat visualisasi Indonesia itu luar biasa kaya. Tapi di sisi lain, tantangan globalisasi bikin sebagian generasi muda merasa budaya luar lebih keren. Nah, menurutmu, kenapa kita harus benar-benar menumbuhkan rasa bangga berbangsa dan bernegara itu? Sederhana saja, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai identitasnya sendiri. Kalau kita sendiri tidak bangga dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan kita? Disinilah nilai wawasan kebangsaan dan bela negara itu masuk. Bela negara zaman sekarang bukan berarti kita harus angkat senjata di medan perang, tidak seperti itu. Tapi menjaga narasi positif tentang Indonesia, seperti menggunakan produk lokal dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Menarik. Tadi kamu sebut soal pelayanan terbaik dan narasi positif. Kalau kita kerucutkan ke aksi nyata nih, kampanye seperti apa sih yang paling efektif untuk mengunggah rasa cinta tanah air saat ini? Menurut saya, lewat keteladanan dan pemanfaatan teknologi. Contoh kecil aja nih, kita aktif mengkampanyekan gerakan bangga buatan Indonesia. Saat kita pakai batik nih, pakai produk lokal, atau bahkan saat kita menyosialisasikan kebijakan publik dengan cara yang humanis di media sosial, itu sudah bentuk kampanye visual yang kuat. Betul, esensi berakhlak juga masuk di situ ya. Kita bangga melayani bangsa, jadi rasa cinta tanah air itu berbanding lurus dengan profesionalisme kerja kita. Ketika kita bekerja dengan integritas, kita sedang memvisualisasikan wajah Indonesia yang bersih, maju, dan berwibawa. Tepat sekali. Jadi, visualisasi bangsa yang positif itu dibentuk oleh kontribusi kolektif kita semua. Sekecil apapun, itu peran kita. Itu jadikan. Luar biasa ya obrolan kita hari ini. Gak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi. Sebelum kita tutup podcast ini, mungkin ada closing statement atau penutup yang ingin kamu sampaikan? Pesan saya singkat. Indonesia ini adalah rumah besar kita. Mari kita visualisasikan Indonesia bukan sebagai bangsa yang lemah, melainkan bangsa yang tangguh, kaya budaya dan penuh toleransi. Rasa bangga itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Lalu kita tularkan ke lingkungan sekitar kita.
bangga berbangsa, bangga bernegara, dan bangga melayani bangsa. Mantap sekali. Terima kasih Bapak Yongki Apriyadi Putra atas perspektifnya yang luar biasa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast kami. Kami dari Sub Kelompok 1 pamit undur diri. Salam bela negara, salam Indonesia maju. Sampai jumpa di episode berikutnya.